Dosen penguji yang terhormat, perkenankanlah saya Fadilah Rahmatun Soleha. Saya mahasiswi PPG dalam jabatan angkatan keempat, program studi pendidikan ekonomi Universitas Kanjuruhan, Malang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan video ujian kinerja pada hari Senin, tanggal 6 Desember 2021, bertempat di SMAS Triguna, Jakarta. Materi yang akan saya sampaikan adalah mengenai kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Terima kasih, mohon masukan dan sarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang hebat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Bu. Alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi ya setelah minggu kemarin kita sudah menghitung laju inflasi. Nah, gimana kabarnya hari ini? Apakah semuanya sehat? Sehat, Ibu. Sehat, Ibu. Alhamdulillah kalau begitu. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kalau kita mulai terlebih dahulu dengan pembukaan, yaitu berdoa ya. Ibu boleh minta tolong IPAK untuk memimpin doa dengan teman-temannya ya. Silahkan IPAK. Teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Alhamdulillah, terima kasih IPAK. Kaknya sembari Ibu absen ya. Untuk absensi yang pertama di kelas 11 IPS 3 yaitu Amelia. Apakah sudah hadir, Amel? Amel jaringannya lagi bermasalah, Bu. Oh baik, terima kasih informasinya IPAK. Nanti boleh minta tolong ya IPAK kalau misalkan ada teman kamu yang belum hadir, Ibu minta tolong untuk di koordinasi dihubungin ya IPAK ya. Iya, Ibu. Dan Rahel. Hadir, Bu. Lalu Renaldi Saputra. Hadir, Bu. Kemudian Rifki Najwan. Hadir, Bu. Runi. Runi sudah hadir, Bu. Oke, kemudian Rosa Nurmalinda. Hadir, Ibu. Ya, kemudian Yakub. Hadir, Bu. Baik, berarti untuk hari ini yang izin Diska Olivia, kemudian Najwa sepertinya belum ada. Ibu boleh minta tolong kembali oleh IPAK ya untuk dihubungi. Alhamdulillah sudah banyak juga yang sudah hadir. Terima kasih yang sudah bergabung. Pagi-pagi kita harus semangat untuk memasuki pembelajaran hari ini. Hari ini kita akan belajar mengenai kebijakan moneter. Nah, sebelumnya yang kemarin itu kita pertemuan lalu kita sudah bahas tentang bagaimana menghitung inflasi. Nah, kebetulan untuk tahun ini karena kurikulumnya itu diperbaharui karena jamnya kan dikurangi ya, otomatis ada beberapa bab atau materi yang dipersempit kemudian digabungkan seperti inflasi yang seharusnya ada di bab tersendiri kemudian dikondisikan dengan kondisi saat ini saat pandemi sehingga digabungkan dengan pembelajaran tentang kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Yang lalu kita sudah bahas tuh tentang gimana menghitung indeks harga, betul ya? Kalian sudah menghitung indeks harga tertimbang
kemudian juga menghitung indeks harga tidak tertimbang juga. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai kebijakan moneter. Dari kita belajar kebijakan moneter. Nah ini harapannya dari kita mempelajari kebijakan moneter ini sudah terlihat ya semua? Sudah. Oke, dari kebijakan moneter harapannya kalian itu bisa menjelaskan pengertian kebijakan moneter, kemudian bisa mengidentifikasi tujuan dan peran kebijakan moneter, lalu juga kalian bisa menguraikan instrumen kebijakan moneter itu apa saja. Lalu kalian bisa menganalisis kebijakan moneter sebagai salah satu kebijakan ekonomi makro dan kemudian kalian pun juga bisa menganalisis pengaruh kebijakan moneter dalam perekonomian. Nah, jadi agenda hari ini selain kita akan belajar mengenai kebijakan moneter, Ibu juga akan memberikan kelompok diskus ya yang kemarin sudah Ibu bagikan kelompoknya. Nanti kita akan masuk ke dalam room, join room pada masing-masing kelompok. Misalkan kelompok 1 berarti masuk dalam room 1. Begitu juga kelompok 2 sampai dengan kelompok 5. Nah, nanti kalian di room, makanya nanti setelah Ibu memberikan video dan kebijakan moneter materinya, Ibu ingin meminta dari perwakilan kelompok untuk siapa yang menjadi koordinator, karena Ibu akan jadikan co-host gitu. Nah, nanti harapannya dalam diskusi akan terjadi interaktif antara kalian semua ya. Jadi satu kelompok saling berdiskusi, bekerja sama untuk menyelesaikan permasalahan yang Ibu berikan, yaitu ada pada lembar kerja peserta didik. Nanti akan Ibu berikan juga informasinya. Video ya, berikut ini tentang koordinasi Bank Indonesia, pemerintah, dan KSSK di tengah pandemi COVID-19. Nah, ini video Ibu ambil dari link YouTube 4 bulan yang lalu di tahun 2021 yang dikondisikan dengan pandemi COVID sekarang ini. Nah, karena kebijakan moneter ini tidak jauh dari peran Bank Indonesia dan pemerintah. Sudah terlihat ya? Sudah, Bu, sudah. Oke, baik. Ibu putar, silahkan disimak ya. Sementara itu, saudara di tengah Suaranya sudah terdengar? Terdengar, Bu, terdengar. Baik. pandemi, Bank Indonesia berkoordinasi dengan pemerintah dan juga KSSK ini terus melanjutkan kebijakan moneter yang akomodatif. Selain mempertahankan suku bunga rendah, BI juga terus meningkatkan sistem digitalisasi pembayaran. Tadi kan sudah Ibu berikan video ya tentang kebijakan yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Nah, kira-kira ada nggak dari kalian yang bisa menceritakan kembali kira-kira apa sih video, isi dari video yang Ibu berikan? Ada? Tidak? Halo? Saya deh, Bu. Siapa? Boleh di raise your hand? IPA. Siapa? IPA. Boleh raise your hand? Bentar, Bu. Oke, Ipak. Boleh Ipak? Gimana, Pak? Dari video tersebut, kita tahu kalau Dewan Gubernur Bank Indonesia itu memutuskan untuk mempertahankan suku bunga tetap di angka 3,5%. Terus tentunya itu didasarkan dengan perkiraan inflasi yang tetap rendah dan stabilitas nilai tukar rupiah yang terjaga. Untuk mendukung upaya pemulihan ekonomi Indonesia di tengah pandemi, Bank Indonesia tetap berkoordinasi dengan pemerintah dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK. Dan BI juga terus mengoptimalkan bauran moneter.
Sudah, Bu. Baik, bagus ya. Ipak sangat menyimak dari video yang Ibu berikan. Ada lagi nggak kira-kira yang bisa selain Ipak? Mungkin ada informasi yang tertinggal yang sudah diinfokan sama Ipak. Tadi Ipak sudah menjelaskan bahwa Bank Indonesia nih salah satu penggerak dari kebijakan moneter memberikan salah satu langkah yaitu mempertahankan suku bunga bank itu tetap rendah dengan melihat bahwa inflasi pada saat itu juga masih rendah. Kemudian juga masih memperhatikan bauran akomodatif ya. Nah, itu yang sudah dipaparkan oleh Ipak. Nah, kira-kira ada tidak lagi yang bisa menceritakan kembali? Ayo. 3 saja, tadi sudah 1 Ipak, 2 lagi. Kalau tidak ada nanti Ibu tunjuk ya. Oke, ada? Oke, ini Ibu tunjuk nih. Coba Ibu mau bertanya ke Lili. Halo Lili. Iya, Ibu. Oke, Lili bisa menceritakan kembali kira-kira apa yang kamu tangkap dari video yang Ibu berikan? Bentar ya, Bu. Oke. Pakai bahasa sendiri nggak apa-apa. Dari video tersebut tuh tadi tuh kita dapat tahu gitu Bu bahwa Gubernur Bank Indonesia itu memutuskan pertahanan suku bunga kayak tetap di angka 3,5% gitu. Terus itu didasarkan dengan perkiraan inflasi yang tetap rendah dan stabilitas nilai tukar rupiah yang terjaga. Terus tadi untuk mendukung upaya pemulihan ekonomi Indonesia di tengah pandemi, BI tetap berkoordinasi dengan pemerintah dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan. Dan BI juga terus mengoptimalkan bauran moneter. Oke, hampir sama ya jawaban Lili dengan Ipak. Oke, tadi ada yang namanya KSSK. Kalau kita lihat dari judulnya itu kan Bank Indonesia dengan pemerintah dan KSSK ya. Ada yang bisa menyebutkan kepanjangan dari KSSK? Ayo, ada yang bisa menyebutkan? Saya, Bu. Siapa? Boleh raise your hand? Oke, Amel, silahkan. Singkatan kepanjangan KSSK itu Komite Stabilitas Sistem Keuangan. Oke, good. Bagus ya, betul. KSSK ini adalah Komite Stabilitas Sistem Keuangan. Jadi suatu lembaga komite untuk menjaga stabilitas keuangan dari Indonesia. Selain Bank Indonesia dan pemerintah dibantu juga oleh KSSK. Oke, ada sedikit informasi yang tertinggal mengenai langkah dari kebijakan yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Ada nggak yang bisa menyebutkan? Nazira mungkin? Selain yang tadi sudah diinformasikan? Itu bukan sih, Bu, yang mempercepat digitalisasi sistem pembayaran Indonesia. Betul sekali, betul ya. Jadi salah satu langkah selain mempertahankan suku bunga bank tetap rendah, langkah yang lain adalah mempercepat digitalisasi sistem pembayaran di Indonesia. Karena yang kita tahu saat ini dengan pandemi ya, pandemi menjadikan kita itu mobilitasnya berkurang, artinya kita tidak bisa mungkin saat itu untuk datang ke restoran atau untuk bertransaksi secara langsung. Maka dari itu, agar perekonomian tetap berjalan, maka pemerintah ini bagaimana caranya untuk mempercepat digitalisasi sistem pembayaran. Selanjutnya, kita akan membahas kembali mengenai kebijakan moneter. Sebenarnya kebijakan moneter itu apa sih? Oke, Ibu izin share screen lagi ya. Sudah terlihat slide yang Ibu berikan? Sudah, Bu. Oke, baik. Nah, ini adalah
kebijakan moneter yang akan kita pelajari, yaitu kebijakan yang meliputi langkah pemerintah yang dilaksanakan oleh Bank Sentral. Nah, Bank Indonesia. Nah, di sini Bank Indonesia itu sebagai bank sentral berbeda ya kedudukannya dengan bank-bank pada umumnya seperti Bank BNI, Bank Mandiri itu berbeda kedudukannya dengan Bank Indonesia. Bank Indonesia ini adalah bank sentral yang mana dia itu adalah tonggak ya, tonggak pemerintah untuk melaksanakan kebijakan moneter. Nah, kebijakan moneter ini gunanya adalah untuk mempengaruhi jumlah uang yang beredar di masyarakat. Jadi sebenarnya kenapa sih pemerintah itu menjaga suku bunga tetap rendah seperti tadi yang ada di video. Nah, agar kalau dilihat inflasinya tetap rendah dan jumlah uang yang beredar di masyarakat pun bisa dikendalikan. Nah, oke. Di sini ada kata-kata penawaran uang dalam perekonomian atau merubah tingkat bunga dengan maksud untuk mempengaruhi pengeluaran agregat. Agregat di sini artinya adalah keseluruhan. Jadi secara keseluruhan, pengeluaran secara keseluruhan. Kebijakan kuantitatif dan kualitatif ya. Oke, di sini kalau kita lihat kebijakan moneter sebenarnya itu gunanya adalah untuk mempengaruhi jumlah uang beredar yang ada di masyarakat. Nah, kalau kalian lihat nih di sini udah Ibu bedain ya. Kalau kuantitatif nih warnanya hijau, kemudian kalau kualitatif ini warnanya biru. Nah, kuantitatif di sini ada 4. Ada kebijakan politik diskonto polisi ya. Ini adalah kebijakan untuk menaikkan atau menurunkan tingkat suku bunga bank dalam rangka memperlancar likuiditas sehari-hari. Nah, itu politik diskonto. Nah, ada lagi politik cadangan kas. Nah, politik cadangan kas di sini maksudnya adalah gini. Bank-bank yang kalian tahu, bank-bank di Indonesia baik itu Bank Mandiri, Bank BNI, mereka itu memiliki ketetapan minimum atas cadangan kas yang tidak boleh dialirkan kepada masyarakat. Kan sebelumnya di kelas 10 sudah Ibu jelaskan ya bahwa salah satu tugas dari bank-bank umum yang ada di Indonesia adalah menyimpan ya, menerima uang dari masyarakat dalam bentuk simpanan lalu mengalirkannya kembali dalam bentuk kredit dan sebagainya. Nah, di sini Bank Indonesia ini menetapkan ya, melalui peraturan bahwa ada nominal tertentu yang tidak boleh digunakan oleh bank umum untuk dialirkan kepada masyarakat. Nah, itu maksudnya politik cadangan kas. Nah, apa pengaruhnya? Nanti pengaruhnya pada jumlah uang yang beredar. Jadi ketika cadangan kas ditetapkan misalkan lebih besar dari tahun sebelumnya, berarti pemerintah saat ini sedang ingin uang beredar yang ada di masyarakat itu sedikit, gitu. Nah, sedangkan kalau misalkan cadangan kasnya itu ditetapkan lebih sedikit, berarti pemerintah kepingin jumlah uang yang beredar di masyarakat itu jumlahnya ada banyak. Nah, hal ini nanti kaitannya dengan inflasi. Jadi kalau misalkan uang yang beredar di masyarakat terlalu banyak, itu pun juga akan mempengaruhi inflasi, dan kalau misalkan terlalu sedikit, itu juga tidak bagus. Makanya perlu adanya peran dari Bank Indonesia, yaitu melakukan kebijakan moneter. Nah, selain itu ada kebijakan kredit selektif. Nah, di sini berarti ketika pemerintah ingin melakukan kepengen uang beredar yang di masyarakat itu banyak. Nah, berarti pemerintah itu saat itu melakukan kebijakan kredit ketat. Kalau uangnya banyak berarti kreditnya diperlonggar. Berarti aturan-aturan yang ada di bank itu diperlonggar. Tapi kalau misalkan kepengen uang beredar di masyarakatnya itu sedikit, berarti kredit selektifnya itu diperketat. Nah, itu secara kuantitatif. Ada lagi namanya operasi pasar terbuka. Di sini pemerintah melakukan jual beli sertifikat Bank Indonesia. Nah, ini kaitannya nanti sama dengan jumlah uang yang beredar di masyarakat.
Kalau misalkan pemerintah ini mau menaikkan jumlah uang beredar yang di masyarakat itu semakin banyak, berarti pemerintah membeli SBI dari masyarakat. Sedangkan kalau misalkan mau dibuat sedikit, berarti pemerintah ini melakukan penjualan SBI. Nah, kemudian ada yang namanya kualitatif, kebijakan moneter kualitatif ini lebih ke arah politik pembujukan, ya, dan politik pagu kredit ya. Politik pagu kredit ini adalah kebijakan untuk memperketat atau mempermudah dalam pembelian pinjaman kepada masyarakat. Sedangkan kalau pembujukan lebih ke arah menghimbau. Jadi Bank Indonesia ini menghimbau kepada bank-bank umum untuk mempertimbangkan kondisi ekonomi agar bisa berjalan dengan lancar. Oke, sampai sini apakah ada pertanyaan? Halo, ada pertanyaan? Bu, saya mau nanya, Bu. Iya, Yakub, silahkan. Kan yang waktu itu sempat viral juga, Bu, yang uang 75.000 itu kan nggak semua orang punya, Bu. Berarti itu dibatasi juga, Bu, sama pemerintah ya? Betul sekali. Jadi uang yang 75.000 sebenarnya itu kalau tidak salah yang Ibu pernah dengar dari berita, salah satu alasan kenapa Bank Indonesia itu mengeluarkan uang 75.000 yang pertama adalah untuk memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia ya. Makanya di situ di lembaran kertas uangnya itu ditulisnya 75.000 dan modelnya itu bagus ya, lebih berbeda, bahkan diberikan kalau kita beli itu dibelikan kertas ya, jadi di plastik, jadi dimasukin plastik, dan itu memang tidak banyak uang yang dicetak untuk 75.000 itu, jadi hanya beberapa saja dengan edisi yang terbatas untuk memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Seperti itu ya, aku. Baik, Bu, terima kasih, Bu. Ada LKPD, yaitu tentang kebijakan moneter pada 2022 akan fokus kepada stabilitas. Nah, ini adalah Ibu Destri Damayanti, salah satu Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia. Nah, kalau kita lihat di sini, kebijakan makroprudensial ataupun sistem pembayaran pada 2022 itu masih akan bersifat akomodatif untuk pertumbuhan ekonomi. Nah, ini kaitan juga tadi dengan video ya. Silakan kalian diskusikan, ini ada masalah ya. Ada digitalisasi sistem pembayaran juga gitu kan. Nah, kemudian instruksinya adalah ada 3 soal. Di sini kalian akan menganalisis kebijakan moneter yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Dari artikel ini kira-kira kalian pilih manakah yang merupakan kebijakan moneter yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Nah, kemudian setelah kalian analisis, lalu kalian analisis juga kira-kira dampak dari kebijakan moneter terhadap perekonomian Indonesia itu apa? Ya. Lalu yang ketiga adalah identifikasi instrumen kebijakan moneter dan kaitkan terhadap artikel di atas. Nah, kalau tadi Ibu sudah jelaskan ya, bahwa kebijakan moneter itu ada 2 tipe, ada kuantitatif, ada kualitatif. Nah, kalian kaitkan, kira-kira dalam artikel ini manakah yang termasuk kuantitatif atau kualitatif. Dan kalau tidak salah tadi kuantitatif itu ada operasi pasar terbuka, kemudian ada politik diskonto. Nah, kira-kira kebijakan di sini itu masuk dalam kaitannya yang mana? Nah, tenang aja, semuanya sudah Ibu lampirkan pada Google Classroom. Kalian boleh cek bahwa di Google Classroom itu sudah Ibu tampilkan, Ibu attach ya, lampirkan berupa materi, kemudian LKPD-nya, PowerPoint lengkap sampai dengan kelompok yang sudah Ibu bagikan. Nah, selanjutnya kita lihat ya,
Setelah kalian diskusikan, nah kalian attach ya, kalian tulis hasil diskusinya pada Google Slide yang sudah Ibu buat ya, tulis pada slide kelompok masing-masing. Jadi kalau kelompok 1 sampai kelompok 4, 5, dan 6 silakan ditulis jawabannya ya juga sama. Kalau misalkan kesulitan, nah ini tinggal langsung diklik aja, nanti dia akan muncul seperti ini, kalian tinggal add text ya. Tinggal edit text saja gitu, seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan tidak? Tidak ada ya. Kalau tidak ada, sudah di 8.10 kita lanjutkan dengan diskusi. Silahkan masuk ke room masing-masing. Sebelum masuk ke room, boleh Ibu bertanya siapakah yang menjadi koordinator untuk kelompok 1? Saya, Bu. Ipak ya? Ya. Oke, kemudian untuk kelompok 2? Saya, Bu. Dayinta, kemudian untuk kelompok 3? Saya, Bu. Siapa ya? Amin. Oh, Amel. Sebentar ya, Amel. Terus untuk kelompok 4? Saya, Bu. Siapa tuh? Rosa, Bu. Oke, Rosa. Sebentar. Oh, Rosa ngilang ya. Rosa. Lalu untuk kelompok 5? Saya, Bu. Dayinta ya? Nazira, Bu. Oh, Nazira, mohon maaf ya. Yang kelihatan Dayinta terus nih di laptop Ibu. Nazira. Baik. Oke, silahkan bergabung ya. Nanti tolong untuk yang sudah jadi koordinator, jangan lupa untuk di-share screen ke teman-temannya, biar teman-temannya juga bisa tahu sudah sejauh mana kalian mengetik pada Google Slide yang sudah Ibu berikan. Oke, silakan bergabung. Nanti akan Ibu pantau ya dari room 1 sampai room 5. Silakan join, sudah di breakout. Nah, untuk kelompok 1 silakan masuk ke room 1, lalu kelompok 2 masuk ke room 2, kelompok 3 masuk ke room 3, kelompok 4 masuk ke room 4, kelompok 5 masuk ke room 5. Kalau misalkan ada kesulitan, silakan hubungin Ibu ya. Ini waktunya sampai 8.25. Bisa kan ya ngetiknya? Ini kok bisa? Sabar, lagi loading, Pak. Oke, kelompok berapa? Kelompok 1, Bu. Oke. Waktunya sampai 25 menit ya. Baik, Bu. Coba sih anggotanya. Ronaldi. Oke, assalamualaikum. Iya, Ibu. Sudah Ini sampai. lagi ngebaca dulu, Bu. Oke. Yang lain udah belum bacanya? Kalau enggak yang lain bisa baca lewat handphone masing-masing kan ada ya. Dain. Iya. Maksudnya iya udah baca juga belum? Nggak apa-apa baca dari HP. Nah, kemudian
Oke, Ibu. Nanti sampai jam 8.25 ya. Oke, Ibu. Baik. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Waduh, ini cuma 3 orang. Bu. Iya, Bu Diska nggak masuk, Bu. Oke, semangat ya. Oke, Bu. Sampai nomor berapa? Ini Bu lagi. Oke, di sini kebijakan moneter tersebut terdiri dari stabilitas. Itu tipe ego, Mel. Mana? Terjadi Ari. Oh iya. Dari. Oke, semangat ya. Waktunya sampai 8.25. Iya, Bu. Oke, Bu. Ya Bu. Oke. Terus room 2 nih, room 3. Sekarang Ibu ke room 4. Wah. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu. Oke, sudah sampai mana progresnya? Baru yang nomor 1 ya. Baru yang nomor 1 sih, Bu. Oke, bisa ya selesai pukul 8.25? Insya Allah, Bu. Ya Allah, Bu, doain ya, Bu. Mudah-mudahan bisa selesai ya, 8.25 ya. Oke. Ada kesulitan nggak? Sekarang udah nomor berapa? 1 ya? Masih nomor 1 sih, Bu. Cuma nomor 1 nggak ada kesulitan sih, Bu. Gampang ya. Nomor 2 itu dampaknya juga mudah. Tolong ingatkan ke teman-teman ya, waktunya sudah habis 8.25. Kita langsung mengemukakan saja poin-poin penting untuk nomor 1, 2, dan 3 dari perwakilan kelompok. IPAK nomor 1 sudah? Sudah, Bu. Oke, baik. Coba boleh IPAK di share screen hasilnya. Tapi belum selesai diketik, Bu. Oke, ada yang sudah diselesai ketik belum? Belum, Bu. Oke, coba dikemukakan aja deh dari kelompok 1. Nomor 1 ya, Bu. Ya. Kebijakan moneter yang dilakukan Bank Indonesia itu terdiri dari kebijakan stabilitas nilai tukar rupiah melalui triple intervention, yakni pasar spot domestik, non-deliverable forward atau DNDF, dan pembelian surat berharga SBN di pasar sekunder. Nomor 2 boleh diinformasikan ke teman-teman untuk jawabannya. Nomor 2, saya jawabannya suku bunga tetap rendah, likuiditas longgar, sama kenaikan inflasi secara permanen. Oke, itu adalah dampak dari dampak dari kebijakan moneter terhadap perekonomian Indonesia ya. Jadi kalau dikemukakan oleh kelompok 3 itu suku bunga tetap rendah, kemudian likuiditasnya itu menjadi longgar, serta kenaikan inflasi secara permanen. Ya. Baik, untuk yang nomor 3 apakah ada yang sudah menjawab? Oke, sepertinya kelompok 3 sudah ya. Boleh dikemukakan lagi, Amel? Belum semua, Bu. Oke, nggak apa-apa. Yang sudah dibuat saja. Instrumen kebijakan moneternya itu kebijakan moneter kuantitatif bersifat politik diskonto, yang artinya kebijakan untuk menaikkan atau menurunkan suku bunga bank dalam rangka untuk memperlancar likuiditas sehari-hari. Terus di artikel juga ada kalimat yang bilang kebijakan moneter yang akan difokuskan kepada stabilitas, yakni suku bunga rendah dan likuiditas longgar sampai munculnya indikasi awal kenaikan inflasi secara permanen.
Oke, betul ya. Jadi tepat yang sudah dikemukakan oleh kelompok 3. Kalau kita kaitkan dengan instrumen kebijakan moneter yang dilakukan dalam artikel itu tergolong dalam politik diskonto ya, menaikkan suku bunga bank. Baik, terima kasih untuk kelompok 1 dan kelompok 3. Bagi yang belum menyelesaikan berarti ini PR buat kalian. Silahkan untuk diselesaikan di rumah, kemudian progresnya akan terlihat oleh Ibu. Zira, boleh mungkin mengemukakan kesimpulan dari yang kita pelajari hari ini. Kita sudah belajar apa sih hari ini? Halo Nazira, suara Ibu terdengar? Iya Bu, kedengaran Bu. Kalau yang saya ambil sih kayak kebijakan moneter itu meliputi langkah-langkah pemerintah yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia. Nah, tujuannya itu untuk menyelenggarakan dan mengatur peredaran uang, juga menjaga dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Terus instrumen kebijakan moneter itu ada kebijakan moneter kuantitatif sama kebijakan moneter kualitatif. Itu sih Bu. Oke, baik, bagus ya. Kesimpulan deh, apa yang kita pelajari hari ini? Apa yang kamu dapat dari pelajaran hari ini? Sekarang belajar apa aja? 1 jam tadi? Tadi kita dijelasin tentang video tentang kebijakan moneter. Nah, terus dijelasin juga tuh dari PPT ada juga kejelasannya tentang pengertian dari kebijakan moneter apa aja, terus tujuan dari kebijakan moneter, peran kebijakan moneter sama instrumen kebijakan moneter, terus isinya yang kuantitatif dan kualitatif. Oke, Nah, itu aja. Ya, jadi sudah banyak ya yang kita pelajari hari ini, dan poin terpenting adalah ternyata kebijakan moneter ini yang melakukan langkahnya adalah Bank Indonesia. Jadi Bank Indonesia ini mengendalikan jumlah uang beredar yang ada di masyarakat untuk mengendalikan inflasi juga melalui langkah-langkah kebijakan moneter. Oke, terima kasih untuk hari ini. Tetapi sebelum kita akhiri, boleh Ipak untuk menutup dengan doa. Dipimpin dulu ya Ipak ya. Silakan Ipak, kita tutup dulu dengan doa. Baik, marilah kita berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, oke, alhamdulillah pembelajaran 1 jam hari ini sudah selesai. Untuk yang belum selesai diskusinya, hasil diskusinya belum diketik, silahkan untuk segera diketik ya. Ibu akan tunggu progresnya pada hari ini jam 12. Nah, untuk besok kita akan memasuki pembelajaran baru mengenai kebijakan fiskal. Oke, selamat jumpa.